Selamat sore WBI yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saya bisa kembali bertemu dalam ibadah WBI sekalipun masih melalui ibadah online. Saya berharap ibu-ibu WBI, para wanita Betel di Indonesia ada dalam kasih anugerah Tuhan. Dalam bulan Mei ini, tema gereja adalah tentang Roh Kudus, dan saya mendapatkan satu tema dari WBI tentang honor the Holy Spirit atau rasa hormat kepada Roh Kudus. Ya, rasa hormat atau respect kepada Roh Kudus. Ayat yang akan saya sampaikan adalah dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara sekalian atau para wanita Betel di Indonesia, respek atau rasa hormat adalah satu hal yang mendasar. Namun seringkali kita melupakan hal-hal yang mendasar. Padahal ketahuilah bahwa kekuatan sebuah ketinggian ditentukan oleh kekuatan dari dasar bangunan tersebut. Jadi sudah seharusnya kita memperhatikan hal-hal mendasar. Tanamkan rasa respek atau rasa hormat ini sejak dini kepada diri kita dan kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak. Untuk hal apapun, kelak ia akan menjadi orang yang memiliki sikap respek juga kepada hal-hal yang besar atau hal-hal yang kasat mata. Respek akan diikuti sikap peduli, fokus, rasa mencintai dan percaya. Rasa cinta atau rasa mengasihi juga akan muncul di dalam diri kita ketika kita memiliki sikap respek. Coba kita mencoba aplikasikan hal respek ini dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu yang menaruh respek dengan statusnya sebagai ibu, maka ia tidak akan merasa terbebani ketika ia mengurus anak dan rumah tangganya, sekalipun hal itu mungkin berat, bahkan terasa tidak ada hentinya. Tapi ibu ini akan merasa sukacita dan lakukan semua dengan penuh rasa cinta karena sikap respek itu. Demikian juga sebagai seorang istri yang menaruh respek atau rasa hormat dengan statusnya sebagai istri, maka ia akan menaruh rasa hormat juga, peduli, rasa cinta kepada suami yang dilayaninya. Atau di dalam kehidupan komunitas di gereja sebagai anggota WBI atau bahkan pengurus di WBI, ketua WBI, ketika kita menaruh respek dengan jabatan yang kita terima itu, maka kita akan melakukannya dengan berbeda. Jadi hanya rasa respek yang akan menentukan ia bersikap sebagai apa dan dengan siapa atau kepada siapa. Ya, respek sekali lagi akan diikuti rasa peduli, perhatian, dan kepekaan. Satu keluarga atau seorang anak yang memiliki rasa hormat kepada orang tua, misalnya kepada ibu, maka ia akan cepat mengenal kondisi yang terjadi saat ia melihat ada hal yang berbeda dari kebiasaan. Misalnya tiba-tiba ibu ini atau sang ibu ini menjadi pendiam,
maka anak akan bertanya, mencari tahu kenapa ibunya menjadi pendiam. Ya, inilah sikap peduli. Ketika seorang anak menaruh rasa hormat, dia akan disertai dengan sikap peduli tentunya. Ya, rasa hormat tidak mungkin disertai sikap acuh tak acuh. Karena perhatian yang kuat, maka ia akan memiliki kepekaan dengan keadaan yang terjadi. Demikian halnya rasa respek dalam hal rohani, dalam hal ini kepada Roh Kudus. Maka akan menentukan bagaimana kita bersikap baik kepadanya, atau bagaimana kita menyikapi diri kita yang oleh firman Tuhan dikatakan sebagai baitnya Roh Kudus. Roh yang mengurapi Tuhan Yesus, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus melakukan kebaikan, berkeliling sambil melakukan kebaikan dan melakukan mujizat. Itu karena Tuhan Yesus menerima pengurapan Roh Kudus. Nah, roh yang sama juga Tuhan katakan roh yang lebih besar. Itulah roh yang diberikan dan tinggal di dalam diri kita. Karena tubuh kita dikatakan firman Tuhan adalah baitnya Roh Kudus. Jadi ketika kita menaruh respek kepada Roh Kudus, maka kita akan punya rasa peduli. Kita juga akan fokus, rasa mencintai dan percaya. Ya, dikatakan bahwa roh yang di dalam diri kita itulah roh yang akan menuntun, mengajar dan memberitahukan kita hal-hal yang baik yang patut kita kerjakan. Ada satu kesaksian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu kesaksian dari seorang bapak yang waktu itu bertemu dengan saya dan dia bercerita. Dia saat itu sakit, kemudian dari akibat sakitnya ini ia memiliki waktu yang banyak gitu, artinya untuk berhubungan dengan Tuhan, membaca firman, berdoa, dan dari hal-hal seperti ini dia semakin dekat dengan Tuhan, ya, dia semakin dekat dengan Roh Kudus, sehingga dari hal itu dia rasakan dia memiliki rasa peka dengan Roh Kudus. Ya, satu saat dia memberikan bingkisan kepada para pegawainya dan juga tetangga di tempat dia bekerja itu, para pegawai lain. Kemudian ketika dia membagikan bingkisan itu, dia bertemu dengan seseorang yang pernah mengecewakan dia. Ketika dia bertemu itu, dia lewati orang itu, saudara. Jadi artinya orang ini tidak mendapat bingkisan yang dia bagikan itu, dengan alasan dia pernah mengecewakan saya. Ya. Saudara, satu malam dia membaca firman Tuhan bicara tentang pengampunan. Nah, ketika dia baca pengampunan ini, dia merasakan ada seolah-olah ada suara yang terus berbicara kepada dia tentang pengampunan. Dia berpikir, saya tidak punya musuh, saya tidak punya masalah dengan banyak orang. Dia rasakan dia baik. Kenapa? Seolah-olah Roh Kudus bicara tentang pengampunan. Dia merenungkan hal ini, kemudian dia berdoa, dan tiba-tiba dia diingatkan dengan apa yang dia lakukan kepada orang tadi, saudara. Kemudian dia merasakan, ternyata sikap ketika dia membedakan atau melewati orang itu untuk tidak mendapat bagian, itu di mata Tuhan artinya belum mengampuni gitu. Ya, kemudian dia minta maaf, dia minta ampun, dia bawa juga istrinya berdoa kepada Tuhan, dan besoknya dia membeli makanan lain dan dia berikan kepada orang itu. Sampai orang itu jadi kaget, kenapa dia dapat itu? Dia bilang, saya hanya mau memberi. Saudara lihat, ya, sikap
rasa hormat kepada Roh Kudus karena dia sering berdoa, dia sering berhubungan, itu akan diikuti dengan peduli kepada Roh Kudus dan peka, gitu, saudara. Ya, kepekaan ini ditindaklanjuti dengan ya meresponi gitu apa yang Roh Kudus bicara kepada dia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita seringkali bicara tentang rindu untuk mendapat pengurapan, dipenuhi kuasa Roh Kudus, tapi apakah kita memiliki sikap respek atau rasa hormat kepada Roh Kudus yang tentunya pasti akan diikuti dengan peduli dengan apa yang Roh Kudus ingatkan dan meresponinya ya dengan apa yang Roh Kudus minta, karena kita peka dengan apa yang Roh Kudus katakan. Ya, itulah sikap respek kepada Roh Kudus. Nah, Mazmur 20 ayat 4 dan 5 berkata, kiranya diingatnya segala korban persembahan dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Para wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang kerinduan tentunya ya. Akan rancangan kita bisa berhasil. Sepertinya ayat ini terlihat seperti sebuah doa dan pengharapan. Tetapi sebenarnya ayat ini juga bicara tentang bahwa Tuhan berjanji ingin dan pasti menjanjikan apa yang kita mimpikan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita dan dijadikannya berhasil. Tetapi agar janji ini bisa menjadi sebuah kenyataan, Tuhan menginginkan kita memang merancangkannya. Dikatakan tadi, diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Artinya ada sesuatu yang kita kehendaki, apa yang kita rancangkan dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu respek akan menjadi faktor yang penting di dalam kita merancangkan apa yang kita kehendaki dan kita ingini dalam kehidupan ini. Karena respek ini bicara tentang bagaimana kita memelihara hati dan pikiran kita yang akan menjadi kanvas bagi Tuhan untuk menyampaikan apa yang Dia ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kondisi hati dan pikiran kita akan menentukan apa yang akan kita lakukan dalam hidup. Dan tindakan kita akan ditentukan dalam kondisi hati dan pikiran kita. Maksud saya seperti ini. Ketika kita punya hati dan pikiran yang baik, pasti kita akan merancangkan hal-hal yang baik. Ya. Dan ketika kita punya hati yang baik dan pikiran yang baik ini akan ditentukan bagaimana kita memiliki sikap terhadap Roh Kudus. Saya percaya ketika kita punya sikap respek, rasa hormat kepada Roh Kudus, maka hati dan pikiran kita akan terkendalikan oleh Roh Kudus, sehingga keinginan dan kehendak kita itu bukan hanya untuk memenuhi hati dan pikiran kita, tetapi keinginan kita dan kerinduan kita tentu akan selaras dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Nah, hal itulah tentu yang pasti akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Respek adalah pintu gerbang apa yang kita pikirkan dan rasakan. Jadi rasa hormat itu seperti pintu gerbang dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Oleh karena itu penting sekali kita perhatikan apa yang kita izinkan masuk di dalam pikiran dan hati kita. Karena hal itu yang selanjutnya akan menentukan tindakan kita. Ya, belajarlah kita menseleksi apa yang masuk di dalam hati dan pikiran. Sekali lagi, ketika kita punya rasa respek kepada Roh Kudus, saya percaya keinginan dan kerinduan kita akan terkendalikan oleh Roh Kudus, dan hal itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, mari taruhlah rasa respek di dalam kehidupan kita. Ya, taruhlah sikap respek di dalam setiap kehidupan kita. Karena sikap respekmu akan menuai hal besar yang Ia lakukan
dalam kehidupan kita. Ayat yang berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah Matius 11 ayat 28. Dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Para wanita Betel Indonesia yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang bisa kita datangi. Karena dalam ayat ini dia mengundang, "Mari kepadaku semua yang letih lesu." Jadi pribadi Yesus adalah pribadi yang bisa kita datangi. Dan dikatakan Tuhan akan menaruh kuk, tetapi pikulah kuk. Karena kuk ini ringan dikatakan. Kuk adalah seperti satu alat yang dipasang kepada dua kerbau untuk memikul beban bersama-sama. Ya, di ayat ini katakan kuk itu tidak berat tetapi nyaman. Ya. Kuk yang dipasang kepada kerbau yang bekerja di ladang itu dimaksudkan supaya kerbau ini bisa tetap saling beriringan, ya, dalam arah yang sama. Kemudian keduanya juga memiliki kecepatan yang sama. Kuk ini dipasang demikian, ya. Dan ketika kuk yang Tuhan pasang di dalam kehidupan kita, yang Tuhan taruh, dimaksudkan adalah agar kecepatan kita melangkah menjadi berbeda, karena kita dituntun oleh Tuhan. Dan arahnya juga ditentukan oleh Tuhan, sehingga kita bisa fokus kepada kehendaknya, tidak lagi fokus kepada kelemahan dan keterbatasan kita. Ketika kita menaruh rasa hormat dan peka atas suara Tuhan, berarti kita juga memberi diri dipimpin dan dituntunnya sekalipun seperti menanggung kuk di pundak. Tetapi hal itu tidak akan menjadi kita merasa berat, tetapi arah kita akan menuju arah yang benar. Jadi Yesus mengundang kepada kita ketika kita datang, berarti kita percaya kepada Dia. Kemudian seolah-olah Tuhan menaruh kuk di dalam hidup kita. Tetapi percayalah, dikatakan bahwa kuk ini adalah kuk yang ringan. Bahkan kuk ini dipasang untuk kebaikan kita, karena kita akan berjalan dengan kekuatan yang Tuhan tuntun dan arahnya kepada arah yang benar. Wah, ya, jadi itu diberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ada satu kesaksian dengan ayat ini. Ada seorang bapak, ya, jemaat kita juga, ya, seorang bapak yang sudah tidak bekerja, tetapi saat itu dia bekerja sebagai freelance, begitu ya. Padahal dia punya 2 anak yang duduk di bangku sekolah yang setingkat. Ya, adik kakak mungkin karena kakaknya pernah tidak naik kelas, jadi sama-sama di dalam satu tingkatan. Nah, sebelum masa pandemi, dia masih bisa bekerja secara freelance sehingga kehidupan keluarganya masih bisa lah dibiayai dengan baik. Tetapi ketika awal tahun 2020 masa pandemi itu ada, mulai pekerjaan yang freelance ini mulai semakin berkurang. Padahal anaknya ini akan masuk ke dalam perguruan tinggi. Bayangkan 2 orang dalam waktu yang bersamaan. Ya, dia berpikir dia akan mendapat bantuan dari orang-orang yang bekerja sama dengan dia selama ini, atau bahkan ya bisa dikatakan karena dia adalah pelayan Tuhan mungkin dari gereja. Tetapi dia katakan dalam tanda petik semuanya itu mengecewakan, gitu ya. Ya, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dia ada rasa kecewa, tetapi saya bersyukur dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan sekalipun dengan hal yang berat. Tapi luar biasa, akhir tahun 2020 semua bisa diselesaikan dengan mujizat Tuhan, karena anaknya ini mendapatkan beasiswa yang cukup besar dua-duanya, sehingga dia katakan dia hanya bayar
sangat kecil dibandingkan dengan seharusnya begitu ya. Kemudian yang lebih luar biasa adalah ketika dia tetap melayani Tuhan, saya melihat dia bisa tetap melayani dengan tanggung jawab yang dia dapat dari gereja dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan di luar itu juga, di luar kerjanya, di luar pelayanannya itu dia masih melayani orang banyak. Kalau saya ngajak dia pergi itu dia selalu bilang siap kok. Ya, dia bantu, dia pergi bersama-sama melayani. Padahal dia dalam keadaan sedang berbeban berat dalam tanda petik ya. Kemudian ketika dia bisa lewati anaknya sekolah, dia bersyukur, dia cerita ke saya, puji Tuhan semua bisa baik. Saudara, satu hal yang luar biasa sekali di awal tahun 2021 di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang harus diberhentikan dari pekerjaan, justru Bapak ini mendapat tawaran kerja. Dalam usia yang sudah tidak produktif, dalam usia yang dalam tanda petik atau secara manusia itu tidak mungkin bisa lagi bekerja, dia mendapat pekerjaan dengan posisi yang cukup baik, bahkan mendapat fasilitas mobil. Saudara, ya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk. Bapak ini seolah mendapatkan kuk dalam kehidupannya. Padahal dia sedang melayani Tuhan. Tapi dia tetap percaya bahwa kuk yang Tuhan pasang, dia mau belajar kepada Tuhan. Katakan, aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia katakan, betul saya dapat ketenangan sekalipun bebannya begitu berat. Tapi benar, langkahnya itu kepada arah yang benar. Langkahnya itu dalam kecepatan yang Tuhan tentukan. Tuhan tuntun kepada arah yang benar. Dan ternyata di awal tahun 2021 dia dapat pekerjaan. Masalah sekolah anaknya selesai dan sekarang dia punya pekerjaan. Dia punya fasilitas yang cukup baik yaitu mobil. Jadi luar biasa. Ya, ketika beban itu ada dalam hidup kita, bukan berarti itu Tuhan sedang meninggalkan kita, tetapi justru Tuhan sedang menaruh kuk. Ketika kita tetap percaya, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, justru kuk itu adalah membuat kita memandang fokus kepada kekuatan Tuhan. Ya, sekalipun berat, tetapi Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari pada sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, mari taruhlah respek kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, bahkan kepada hal apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, baik statusmu dalam keluargamu, pelayanan di gereja, ataupun dalam hal lain. Taruhlah sikap respek, yaitu respek akan mengakibatkan kita peduli, kita akan fokus, kita akan mencintainya, dan kita juga memiliki rasa percaya. Khususnya kepada Roh Kudus, ketika kita menaruh percaya, maka disitulah Tuhan akan melakukan perkaranya dengan luar biasa. Ayat terakhir di dalam Mazmur 124 ayat 20, ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, kesaksian tadi membuktikan ketika kita percaya kepada Tuhan, nama Tuhan adalah nama yang menjadi pertolongan bagi kita. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Masalah boleh besar, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Kiranya firman inilah menjadi kekuatan bagi kita. Sekali lagi mari ketika kita merindukan pengurapan dan kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita, awali dengan sikap respek kepada Roh Kudus, sikap respek dalam kehidupan kita sehari-hari dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat hal-hal besar yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.
Baik, wanita Bethel Indonesia, para ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, saya mengajak ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Mengangkat tangan ibu-ibu, dan kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang yang ada. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu, kekuatan, damai sejahtera yang Engkau berikan kepada para wanita Bethel Indonesia di dalam mengatur kehidupan keluarga, di dalam mengatur kehidupan suami dan anak-anak, dan juga dia mengatur seluruh kehidupan dalam melengkapi seluruh kebutuhan keluarga di dalam mengelolanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi para ibu, para wanita Bethel Indonesia dimanapun Engkau berada. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, para ibu yang diberkati oleh Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai para ibu-ibu, menyertai para wanita Bethel Indonesia hari ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin.